selamat datang di episode pertama di podcast Dilan TV yang dinamakan adalah Sibling Talk. Jadi di sini kita bertiga merupakan kakak beradik yang berencana untuk membuat podcast. Yang pertama ini adalah kakak saya. Hai, aku Luftania, bisa dipanggil Tanta. Ya, kalau saya sendiri Botista, dipanggil Bobot, saya anak kedua dan ini adik saya. Hai, aku Adela, tapi biasanya dipanggil Adel atau Adela atau Dela juga banyak Banyak ya. Tergantung Dela aja, situasi, Dela gampang. tergantung lingkungan, tapi nggak apa-apa aja, Adela aja. Iya, karena nama kita itu beda-beda ya, dari pas kita SD, pas kita TK, pas kita ngaji pun juga panggilan beda-beda. Ngaji. Gitu. Iya, ngaji kan beda. Ahi gitu. Ya enggak gitu. Oke. Jadi kenapa podcast kita dinamain Sibling Talk? Ya, karena podcast sekarang lagi booming banget nih, di mana-mana podcast tuh orang pada buat podcast, pada buat vlog dan namanya macam-macam. Nah, kita disebut Sibling Talk. Kira-kira kenapa Kak? Tahu? Kenapa ya? Karena kita sibling. Tahu nggak sibling apa? Tahu lah. Apa? Kakak dan adik kandung. Ya, kakak beradik saudara. ya, saudara beradik, jadi kakak beradik. Nah, Iya. jadi karena kita kakak beradik nih, buat podcast bareng-bareng dan kita emang namanya ngomong namanya talk, jadi namanya Sibling Talk gitu. Nah, kenapa kita lebih milih podcast dan juga kenapa kakak beradik dibandingin kayak temanku ada nih yang punya keahlian di podcast atau mungkin punya keahlian di bidang perfilman kayak atau apa, kenapa kita milih kakak beradik? Karena menurut saya sih, menurut aku sendiri, karena kita ini waktu bertiga beda umurnya agak jauh, kita punya Seberapa jauh? Bagus, jauhnya kita pas jauh banget ya. jauh banyak, aku sama kakak 5. Iya, lima. sama kakak 10. Jadi 10. Pas. Jadi kenapa kita pilih kakak beradik yang umur jauh-jauh? Karena kita memiliki background yang berbeda-beda juga. Tata punya background sendiri, aku punya background sendiri, dia punya background sendiri. Walaupun kita tinggal bareng, makan bareng, ya kita ngapa-ngapain di rumah juga bareng. Cuman kita tetap punya background masing-masing. Gitu. Dan kenapa podcast? Karena kita tuh satu sama lain tuh sering banget ngobrol sebenarnya. Hmm. Segala macam kita bahas, segala macam kita saling sharing apa segala macam. Cuma Dari kan yang kadang-kadang penting sampai nggak penting. ya, banyak kan nggak penting sih. Receh, Banyak kan nggak penting. nggak penting. Banyak kan nggak penting. Apa Terus pentingnya? kita tiba-tiba kepikiran kayaknya lucu juga gitu ya apa yang kita obrolin, terus di share atau orang lain bisa denger gitu kan, kali tiba-tiba dapat insight orang-orang dari obrolan kita, atau justru kita juga bisa dapat dari komen-komen orang-orang yang baca atau orang yang denger, terus kayak dapat apa, oh ya kita juga dapat komentar-komentar dari obrolan kita gitu. Jadi itulah kenapa kita mending podcast ya daripada kita bikin vlog. Mungkin karena kalau vlog kayaknya kita juga nggak ngapain. Iya. Vlog jadi nggak Di seru-seru rumah banget juga lagi. gitu kan. Bosen juga. Gitu. Kegiatan di Mungkin rumah nanti tiap kalau hari. kita kemana gitu nggak Oh, apa-apa. boleh. Iya, Bisa. mungkin di masa depan saat kita misalnya corona sudah menurun, kita bisa jalan-jalan, bisa buat podcast di pas kita nginep di hotel kayak kita sekalian habis itu mau ngevlog habis itu gitu nggak apa-apa. Iya, Gitu. betul Nah, banget. kita buat podcast. Gitu. Selain itu ya tadi Kak Tata ada nyinggung tuh, kenapa kita buat podcast karena emang kita bisa bisa memberi komentar dari yang ada di misalnya kawan-kawan nanti mau ngasih saran di komen bawah ini misalnya nanti Atau mau mau yang dibahas nanya. apa nih kira-kira, kasih ide, karena kadang kita juga mandek gitu nggak sih kalau udah banyak gitu kan. iya terlalu banyak malah akhirnya bingung. Karena kayak tadi kita bilang kadang-kadang kita bahas banyak kan nggak Penting. penting. Iya. Cuman ya kan nggak ada salahnya tiba-tiba dapat masukan-masukan supaya yang diomongin lebih ada manfaatnya gitu. Iya. Ya. Nah, jadi keuntungannya juga akhirnya selain kita juga bisa sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol juga, kita juga bisa banyak menerima hal-hal baru dari satu sama lain. Kita juga bisa sharing ke kawan-kawan juga. Kawan-kawan bisa akhirnya misalnya mau nanya tentang nanti kita akan bahas nih dari bidang-bidang kita masing-masing gitu. Dari profesi kita masing-masing beda-beda. Jadi kawan-kawan nanti bisa nanya misalnya, Kak Tata misalnya nih profesinya ini. Kita bahas aja kali ya. Boleh Kita nih sih. masing-masingnya apa? Boleh, Coba boleh. dari kamu dulu. Ih, Aku dari dulu. kakak Oh, dulu, dari aku karena dulu dong. udah paling jelas kan, udah paling dewasa, Sudah jadi paling mapan. Dewasa apa tua nih? tua. Dua-duanya. Tua. Oke. Jadi aku Tata, aku anak pertama. Jadi kalau profesi aku sendiri, aku saat ini tuh pokoknya intinya aku adalah praktisi psikologi, walaupun memang belum bekerja sebagai psikolog secara langsung, tapi masih sebagai praktisi lah ya. Jadi sekarang aku lagi kerja sebagai terapis perilaku. Itu fokusnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi background aku sendiri memang aku S1 psikologi, S2 aku magister profesi psikologi klinis. Walaupun tadinya waktu kuliah psikologi klinisnya umum, tapi setelah mencari pekerjaan sana sini, melihat dunia psikologi yang begitu luas gitu loh, begitu umum, ternyata lebih cocoknya ke
anak gitu, karena senang anak kecil, terus lebih seru aja gitu loh ketika dapat kasus-kasus yang anak-anak gitu. Jadi sekarang aku lagi jadi behavior therapist gitu. Jadi fokusnya ke memperbaiki dan memodifikasi perilaku anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang adaptif gitu. Umurnya biasanya berapa anak-anaknya? Kan anak-anak tuh bisa dari bayi, balita atau kayak nggak mungkin Kalau bayi gimana ya? Ya, bayi gimana Kita nanti? apain nih kira-kira? Cuman kalau misalnya di klinik aku sendiri, memang karena kita early intervention gitu, jadi kita memang untuk anak-anaknya tuh lebih anak-anak kecil. Jadi startnya itu dari umur 2 tahun sampai 6 tahun lah gitu. Cuman memang banyaknya lebih ke yang kecil-kecil banget sih, usia 2 tahun, 3 2 tahun tahun tuh udah bisa di gitu. terapi. Dia ngerti atau cuma kayak Justru itu, makanya kan karena anak-anak yang datang ke kita kebanyakan special needs ya, anak-anak berkebutuhan khusus seperti autism, ADHD gitu, Iya. yang speech delay, karena mereka punya kebutuhan khusus, justru kita terapi ya supaya mungkin tadi yang nggak ngerti jadi ngerti gitu. Karena kan anak-anak usia segitu walaupun belum ngomongnya belum jelas banget, tapi kan harusnya sudah ngerti instruksi, sudah ngerti harus kalau orang tua yang ngomong gini tuh aku harus ngapain sih gitu. Iya. Terus belum lagi yang paling jadi utama tuh kalau anak-anak yang belum bisa komunikasi itu jadi gampang tantrum, gampang marah. teriak-teriak gitu ya? Banyak. Nah, jadi lebih fokusnya ke situ gitu loh. Hmm. Jadi kita memperbaiki perilaku dia kalau yang gampang marah-marah, gampang tantrum. Jadi ya megangin anak nangis-nangis, ngamuk tuh udah makanan hari-hari lah, terus abis itu dicakar, dicubit gitu. Wah, itu udah hari-hari banget. hari-hari. Dan makanan itu sudah sarapan tiap hari ya gitu ya. Gitu. nggak sarapan doang, makan siang. Makan juga. siang, makan sore, terus Ya, mau seharian makan. lah. doang ya nggak? Iya, Seharian lah. makan pulang. Gitu. Iya. Ya, Dan jadi semakin itu cepet juga, semakin mudah, semakin cepet ditangani lebih bagus juga. betul. Betul. Kalau Jadi udah- lebih gampang. Kalau udah gitu. tiba-tiba datang umur kayak bukan di klinik kakak aja ya, itu bisa nggak sih? 16 tahun. ada bahkan yang sampai maksudnya yang karena kan kayak anak berkebutuhan khusus gitu, apalagi terutama kayak autism gitu ya, Mhm. itu kan bawaan lahir yang itu bukan penyakit yang disembuhkan gitu kan, Iya. karena itu memang keadaan yang dia punya gitu. Jadi Belajar sampai adaptasi aja dia. jadi sampai gede pun pasti akan ada mungkin ada masalah perilaku lain atau apa gitu. Nah, jadi nanti ada juga tempat-tempat lain yang mungkin bukan di klinik aku yang memang fokusnya itu ke memperbaiki perilaku, cuman untuk anak yang udah mulai gede, bahkan sampai remaja, bahkan sampai dewasa itu tetap ada programnya gitu. Gitu, jadi kurang lebih tuh aku seperti itu. Mungkin kita nanti kapan bisa bahas lagi kali ya lebih Itu detail. harus banget. Pasti, itu banyak banget soalnya. Karena banyak yang bisa Situ. Betul. apa sih Bisa dikulik. dikulik, dikuras, Ya. digali. Gitu, nanti kita bisa bahas Gali. ya lebih detailnya mungkin seperti apa Iya. gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya ada yang pengen ditanyain nih, ada pengen tentang Boleh psikologi, banget. pengen dibahas, Boleh. komennya di bawah. Nah, Banget. Iya, gak hanya tentang anak-anak, kok secara umum pun juga. ngerti. Ngerti. Iya. Maksudnya, Udah iya. tahu. Nggak apa kalau Hatam. mau tanya silahkan, Silakan yang berkaitan banget. dengan psikologi atau tapi kalau masalah takut Dunia ya mental pribadi, dan jadi lain-lain. ya Iya. enggak. Gitu. General. Itu- Pekerjaannya sangat mulia, bisa dibilang. Semua pekerjaan mulia. Ya, yang penting berguna. Terus next nih, Saya. si anak kedua ini Ah, agak saya- jomplang ya kita. Iya. Satu ilmu yang eksak banget, satu yang Iya, jadi tinggi banget. Udah kata semua. kata kan emang ilmu ke psikolog ya, lebih ke kejiwaan, hal-hal Sosial yang banget. sosial gitu. Kalau saya atau apa enaknya? Aku. Kalau aku lebih ke science. Jadi aku dari kecil pun emang dari aku TK itu seneng banget nonton video-video atau film-film yang hubungan dengan sains atau IPA. Jadi saat akhirnya SMP, SMA makin digali, makin dipelajarin, akhirnya pas kuliah milih ke bioteknologi. Jadi di bioteknologi, jadi aku salah satu anak yang beruntung untuk masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi dan juga dapat memiliki pengalaman yang baik juga di fakultas yang saya dapat ini nih. Karena menurut aku sih kalau kita belajar ilmu eksak doang, karena bioteknologi itu benar-benar kayak kita belajar. Ini jelasin dulu deh Nah, bioteknologi. karena ya dia udah kuliah sampai sudah lulus pun kita berdua tuh bingung ya kalau Iya, dijelasin kayak makanya. bioteknologi Gini, tuh seperti soalnya apa kan sih? orang biasa denger biologi Iya, sama iya teknik. kan? Ini kenapa jadi bioteknologi? Itu pertanyaan yang Sama sering ya. banget keluar. Nah, apa beda biologi sama bioteknologi? Jadi kalau biologi itu cuma kita belajar, oh manusia tuh ada pencernaan, ada pernapasan, ada ini, ada itu. Itu mah kita belajar di SMP, Anatomi SD gitu pun juga doang. belajar gitu kan. Nah, kalau bioteknologi itu jadi kita belajar bagaimana kita bisa menggunakan makhluk hidup ataupun kayak salah satu
bagian dari tubuh kita untuk kebaikan. Misalnya kayak bioteknologi misalnya yang sering banget dipakai itu yang kalian pasti sering lihat itu Yakult. Tahu Yakult apa? Tahu nggak Yakult itu sebenarnya apa? Bakteri. Selain sebelum menjadi bakteri, oke. Bakteri itu salah satu penggunaan bioteknologi. Nggak tahu. Jadi sebenarnya kayak misalnya jangan Yakult deh, yogurt kan tadi susu, ya kan? Susu bisa, ya jadi bisa dibilang kayak difermentasi atau dibasiin dengan bakteri untuk jadi yogurt. Nah, kita penggunaan si bakteri karena makhluk hidup ya untuk menjadi produk baru itu namanya bioteknologi. Jadi prosesnya Ya, terus betul. belajar. Jadi seorang bioteknologis itu kerjanya Atau ilmuwan. ya Gampang ilmuwan itu. Jadi Ilmuwan. maksudnya mereka meng-create satu bukan produk maksudnya Produk, nggak ya bisa sebuah dibilang. produk atau Inovasi. apa Inovasi inovasi baru gitu. Jadi dari sebuah yang mungkin belum berguna banget terus jadi suatu hal lebih yang berguna. Jadi ada berguna tapi kita tingkatin lagi, itu nggak ada salahnya. Kalau untuk kayak vaksin itu nemuin bisa nggak sih Iya. orang biotek? Semua vaksin bisa dibilang itu yang menemukan itu bukan arti itu ya. Jadi kalau kita menemukan vaksin atau obat itu rata-rata pasti orang farmasi sama bioteknologi. Gitu. Farmasi karena itu Obat, obatnya. ya. Bioteknologi itu karena kita harus menggunakan produk tersebut ke manusia, ke hewan gitu, itu harus bioteknologi. Jadi ilmuwan gitu. Ya, jadi walaupun ya itu background saya itu cuman masih proses ke sana untuk jadi ilmuwan beneran. Sambil nunggu itu karena kan Covid agak susah juga jadi pekerjaan. Jadi sekarang saya sambil nyambi saya jadi salah satu tenaga pengajar. dan ngajarnya pun sains juga. Iya, sains juga. Karena saya nggak mau lepas sudah 4 tahun susah-susah kuliah bioteknologi sampai nggak pulang-pulang. Jadi saya saya paling jarang pulang dibandingin 3 ini. Saya paling jarang karena kalau kuliah tuh bisa dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Jadi karena itu ya di lab, bener-bener di lab gitu. Jadi itu kenapa saya udah panjang-panjang gitu, saya nggak mau akhirnya ngajarnya matematika atau fisika sayang gitu. Jadi Tapi saya kan bisa juga kan kalau misalkan tiba-tiba Iya. ada yang murid yang minta diajarin matematika gitu pasti bisa. Bisa, tapi saya kalau bisa pengennya ke arah yang Yo. sudah saya pelajari. Jadi ntar kalau saya mau ngelamar pekerjaan ada ilmu-ilmuannya, pengalaman saya ngajar ini gitu. Terakhir nih. sambil rewind belajar. Iya, jadi nggak lupa kan cara paling bagus untuk belajar adalah mengajar. Berarti suka ngajar, pengen nggak sih nanti ya bakal jadi kayak dosen? Pengen. Cuman bukan jadi profesi utama kali ya. Jadi kalau bisa jadi saya kayak ada orang banyak nih ada. Scientist ya. Iya, jadi ada orang yang punya kerja di misalnya di lab di Batan atau di lab LIPI. Mereka jadi ilmuwan, cuman sambil nyambi mereka juga jadi tenaga pengajar di universitas gede. Gitu. Nah, aku udah Oke. terakhir. Lalu minum dulu. Haus Sambil dia. mikir juga nih, karena Yang ngomong kita yang minum dia. Iya, kalau aku yang banyak ngomong. masih bingung juga ya. Aku anak paling terakhir, beda juga paling jomplang bisa dibilang karena dua ini kayak akademik banget. Sedangkan aku di sekolah tuh kayak struggle banget. Dulu juga waktu SMP tuh belajar fisika biologi pasti diajarin sama Yoi. kakakku. Terus juga apa namanya? Kalau berurusan sekolah pokoknya kayak matematika pasti diajarin karena aku nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi dari umur 9 kelas 4 itu aku udah les nyanyi. Iya. Tapi sebelum les nyanyi aku suka kayak nyanyi sendiri. Dari umur berapa sih itu yang aku suka naik panggung tiba-tiba kayak 2 tahun 2 tahun. 3 tahun tuh kalau lihat panggung tuh kayak lari kayak nyanyi gitu, padahal tuh ada penyanyinya gitu. Ganggu ya gimana ya, namanya anak kecil. Jiwa seni udah ada. Ya akhirnya kelas 4 SD tuh baru minta tuh sekalian piano. Terus udah les ini les itu sampai sekarang baru masuk kuliah, baru lulus SMA, lulusan Nanti pandemi. dulu les piano, les nyanyi, kamu lupa, kamu pernah gimnastik. Iya. Ini banyak Pokoknya banget, ini paling anak banyak yang pengalaman paling ya, senang anak ajaib. mencari Iya, anak ajaib. Agak nyusahin segala, Iya. segala macem Semua dicoba, dicoba, minta semua dicoba. ini, minta nyoba ini les itu, mau Iya. belajar ukulele, mau belajar, wah segala macam. Sebenarnya banyak banget. Nih aku pernah Mau tap dance apa Tap dance Iya. aku belum, Balet. aku mau. Tadi Enggak, kalau balet. jadi Iya, dulu waktu kecil coba pernah juga banget. tuh. Pokoknya Terus paling senang coba-coba. pengen kayak tiba-tiba pengen belajar Ajaib. driving, tapi Ya, nggak iya, mungkin banyak sekarang coba. kayak di Jakarta lagi covid. Terus tapi nih banyak nih gimnastik aku pernah, tapi yang terus nyambung sampai Iya. akhirnya aku belajar juga ke teater musikal itu pasti nyanyinya. Piano aja aku sempet kayak lupa gitu loh, kayak oh iya aku
karena les piano gitu, akhirnya baru mulai lagi. Nah ini baru nih, sekarang kan baru jadi mahasiswa, baru lulus SMA. Maba banget nih ya. Maba banget, kayak baru 3 minggu gitu. Aduh nggak tahu lah, masih kaget. Lagi kaget-kaget sih. Kaget gitu, kok gini gitu, apalagi Culture cuma shock. di rumah doang, nggak ke kampus, Biasa nggak pernah ke SMA kampus. gimana? Terus ya gitu, jadi sekarang sambil kuliah masih bisa sambil latihan nyanyinya, musiknya masih bisa karena mumpung masih masih online. Online ya. Online. Nanti kan kalau udah offline bakal lebih sibuk. Cuman nggak apa-apa, kayaknya tetap walaupun kuliah, aku kuliahnya ngambil ilkom, ilmu komunikasi. Kirain mau komputer. Nggak mungkin, kan minta tolong mulu kalau udah Iya. komputer kenapa-napa. Itu jadi walaupun komunikasi nih, tapi aku kayak nggak mau lepasin kayak musiknya karena emang kayak aku bisa stres nih kalau sehari nggak Jiwa nyanyi. seni banget Iya. Ya, karena kalau di Iya. kamar mandi aja pasti pada keberisikan, Yoi. nggak bisa gitu. Banget. Tinggal kita matiin lampu aja Iya, biar paling diam. iseng matiin lampunya. Iya. Tuh diketok Selama sekabur. ini- selama ini gitu. Pokoknya gitu, nggak mungkin nggak nyanyi. Jadi walaupun kuliah, misalkan ilmu komunikasi belajar, tapi nggak ke situ doang. Jiwa musik. Karena kepake juga sih menurut aku, kan ada Iya. hubungannya ilmu komunikasi sama entertainment ya, di teater, Iya sih. nyanyi kan. Iya, ada karena akan komunikasi itu juga. kan sebenarnya bukan kayak ngomong public speaking dari Doang, lagu. iya. Lagu itu harus menyampaikan pesan. Walaupun komunikasinya nggak dalam kata-kata kayak gini, tapi nyanyi kalau cuma nyanyi sekedar lalalala gitu doang, A, nggak B, C, pesan D, yang nggak E, F. nyampe, kayak nggak berkomunikasi, kayak monolog kan. Iya. Kita kan mau berdialog, jadi sebenarnya adalah Pelajaran baru yang saya dapatkan. tapi karena masih maba nih, jadi kalau untuk kuliah aku ya belum banyak pengalaman yang bisa diceritain sih. Justru aku sering nanya ke kakak-kakak gimana sih, karena berhubung kampus kita sama juga. Iya. Bertiga. Iya, jadi kita SD, TK beda. Tapi TK S- sama, TK beda. sama. Oh, TK aku Kita mah sama. Ini berdua sama Iya, persis. kalau ada yang enggak, SD. SD sama semua kita bertiga, SMP sama semua, SMA, SMA beda semua. Enggak apaan sih? SMA aku sama kakak sama, Dela beda, sampai kuliah. kuliah sama semua Ya lagi. kita berdua yang dari Jadi TK. selang-seling. Iya, Kita berdua Iya. dari TK sampai kuliah TK, sama. SD, SMP, SMA, kuliah. S2 Iya. semoga enggak. Dia bedanya di SMA. SMA sama TK. SMA. Tapi kita kuliah juga beda-beda banget. Iya, Jurusannya kayak walaupun itu jauh banget ya. psikologi, terus ini Ya. biotek, terus ilkom. Tapi nggak apa, jadi di kampus itu udah Itu kampus. Nggak cuma kita doang sih, orang tua kita pun juga beda semua. Iya, jadi di Yang keluarga satu orang papa kita broadcasting, mama kita lebih ke Accounting. akuntansi, ekonomi Iya. segala macam. Jadi kita di rumah tuh berlima udah nggak ada yang nyambung aja ilmunya. Iya. Tapi, tapi justru Tapi Tapi tetap justru klop. itu bisa saling masuk. ya, Iya, satu sama lain. kayak dapat kalau masukan sama dari papa masih beberapa- bisa, karena kan sama-sama kayak iya masih Iya masuk sih, deh. masih. karena ada kalau sedikit. komunikasi kan bisa ke broadcast juga nanti. Walaupun nggak tahu nih aku mau kemana. Cuman tau nggak, dari kita beda-beda ini ada satu yang sama. Apa? Tau nggak? Kita bertiga walaupun beda semua nih backgroundnya, tapi satu orang yang ngajarin kita. Oh. Oma. Jadi kita dari kecil itu kalau ada PR, kalau ada ujian, kalau ada macam-macam, yang pokoknya berhubungan dengan sekolah deh, itu kita ada yang ngajarin satu orang, Oma kita yang Dan ngajarin. aku maaf banget, oma pasti paling susah ngajarin aku Jadi soalnya harus diajarin. aku kayak kalau belajar tuh nangis terus sampai kayak aku nggak mau belajar sampai kayak gitu karena kayak Berhubung papa kita kerja, mama kita kerja. Iya. Ditambah kalau belajar sama mama yang ada dia berantem sama mama. Jadi Karena sama harus oma, belajar dia. oma yang paling apa ya, paling sabar lah. Oma juga ngajarin. soalnya cara ngajar Oma tuh bisa dibilang malah melebihi dari guru-guru aku tuh. Beberapa guru yang aku pernah diajarin ya gitu. Iya. dan Aku oma beda juga- lagi, Apa? beda juga dari Oh, Oma juga beda lagi. Iya. oma tuh apa sih lebih ke Oh, tapi Oma lebih ke arsitektur pertamanan. jadi agak mirip Iya. ya. Agak mirip aku. Iya, Gitu lah. Gitu. tumbuhan Itu. gitu. Bisa pakai aja. Ngerti banget, Iya. oma tuh ngerti banget tentang tumbuhan, makanya di rumah tuh kayak tumbuhan semua. Iya. Dari zaman sebelum ini tumbuhan lagi heboh orang beli tanaman tuh oma dari Iya. zaman Dulu nggak sempat tahu dari apa. sempat ada kan kita pas lagi Covid ini, aku ingat banget dulu orang pada, aku juga dulu berhubungan juga nih karena profesi saya. Jadi aku dulu pernah kerja praktek atau magang di salah satu instansi tempat penemuan benih. Jadi aku kerja di sana, aku di lab. Di tempat itu juga sekalian jualan tumbuhan-tumbuhan yang ada di produksi di tempat itu ya. Aku ingat banget pas lagi zaman-zamannya ada peraturan dari pemerintah daerah DKI, itu anak sekolah harus bawa tanaman lidah mertua. Serius, wajib, semua anak wajib bawa tanaman Itu lidah namanya mertua. beneran. Iya, beneran. beneran. Baru mau Tapi nanya. aku lupa nama spesiesnya karena ya itulah, pokoknya itu. Jadi aku ingat banget pas mau pulang kantor dari tempat magang, itu orang-orang ngantri banyak banget karena tempat aku jualan itu
itu pada beli tanaman Kok aku tua. deng, aku juga suruh Iya, lu beli. juga kan? Tapi aku nggak tahu namanya itu. Aku Sepupu minta itu tolong. juga beli karena itu diwajibin. Aku ingat banget itu, aku rasa fungsinya apa katanya, oh itu untuk mengurangi polusi. Cuman Itu iya. ya. Menurutku juga kalau Makanya. dipelajarin itu nggak signifikan banget, cuman ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya ada usaha untuk mengurangi polusi gitu. Iya betul. Iya, Makanya. pokoknya itu adalah background kita masing-masing. Jadi waktu kita Background beda-beda nih, masing-masing. bisa dibilang Justru beda-bedanya kita itu ketika membahas ada sesuatu hal, ada suatu isu, ada suatu case apa, kita jadi punya apa ya, masukan masing-masing dari pola pikir orang-orang dengan bidang yang berbeda gitu. Jadi itulah kenapa kita pengen bikin podcast. Kita pengen bikin podcast mungkin yang berdasarkan dari isu-isu yang apa ya, yang sedang hangat, yang banyak lagi Dibahas. banyak dibahas, lagi banyak terjadi, dan nanti isu itu, case itu atau apa yang sedang booming itu kita bahas dengan isi kepala dari 3 orang yang Iya, berbeda ini. beda. Jadi Jadi sisi dari bidang psikolog, ya. sisi bio science mungkin, dan sisi dari sisi sosial dia lagi. Iya, Jadi beda banget. gitu. Jadi itulah kenapa kayak kita pengen bikin podcast. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya kawan-kawan nih ada yang pengen dibahas atau ngerasa oh kemarin lihat berita, ada berita tentang misalnya COVID menurun, kira-kira kenapa sih? Tanya aja di bawah ini. Atau misalnya ada kasus-kasus lainnya yang bisa kita bahas, komen di bawah ini. Nanti di episode selanjutnya kita bisa bahas bareng-bareng. Yang sekiranya misalkan kita kan beda-beda, atau misalkan nih kayaknya kalau nanya ke dia soal ini, ke kakak Iya. soal ini, itu juga boleh, walaupun topiknya kayak salah satu dari kita doang nih yang bisa, tapi kita juga kadang tuh suka sotoy gitu Iya, kan. nggak apa-apa. Tetap Kan ngasih. namanya sambil belajar ya. Kayak sambil- kemarin dia tiba-tiba nanya apa Oh, soal iya. teman-teman kamu. Oh iya, ini yang pengen bahas. Jadi Teman-teman kamu ya, yang kalau mau lagi tahu nih, hits banget. iya, kalau mau tahu kayaknya. nih, ntar nonton selanjutnya ya. Jadi aku lagi banyak banget nih di Instastory, aku ngeliat teman-teman aku di kuliah, teman SMA dulu itu nyari, karena mungkin karena COVID ya, orang kan seumuran aku ini lagi pada zaman-zamannya nyari kerja, pengen nikah, pokoknya banyak hal-hal seperti itu. Tapi pengen nggak- nikah. Seumur intinya kamu. intinya itu, oke. intinya Seumur itu. kita apa Tapi nggak kamu? sampai kan, karena Kita lagi kan, COVID. oh iya, aku Aku maksudnya justru masih belum Lagi ya. COVID, jadi nggak bisa. Akhirnya stres. Nah, karena dia stres, nggak bisa ngapa-ngapain, mereka pada nyoba beli obat-obat yang biasa dipakai untuk orang-orang stres. Nah, aku pengen Iya. tahu nih, mungkin selanjutnya nggak kita bisa ada bahas nih. prescriptionnya, nggak ke- Nggak ada resep. nggak ada. Gitu. Nah, besok akan kutanya di episode selanjutnya. Dia akan sempat kutanya nanya apa. dan kayaknya itu bisa kita bahas Iya. juga. Tapi di Kira-kira selanjutnya, efeknya gimana? Pasti kita bakal Itu banyak. tanya-tanya juga lebih dalamnya gimana sih, karena apa kayak gitu. Kita bakal bahas itu lebih menjuntrung ke arah lain juga, kadang berakar ya Betul bahasannya. sekali. Ya, Kalau di pokoknya sini itu panjang. bisa jadi obrolan nextnya. Sip. Yap. Berikutnya bisa kita bahas. Teman kalau ada yang mau bahas ini dong nih yang lagi seru nih atau apa, jadi kita bisa bahas ngobrol bareng-bareng. Bantu kita kasih ide. Bantu kita kasih ide-ide yang pengen dibahas apa. Sip. Ya, Oke. benar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Seperti biasa. Wajib. Ya, sekian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi ke episode selanjutnya. Jadi kita ketemu lagi ya. Bye. Goodbye. Dah semua.